Ketika dilantik ada komitmen gitu di kantor itu, bahwa Kang Ujang, tidak boleh lagi berkomentar sebagai pengamat. Wartawan mengatakan, "Kang, nanti kalau tampil di TV pakai jas ya, harus pakai supir ya, harus pakai mobil, bila perlu mobilnya nyewa," gitu. Saya tuh pakai kereta Bang, pakai Grab. Hampir 8 tahun itu pakai mobil tuh bisa dihitung jari. Nama bandnya itu Kansas, Dust in the Wind. Jadi semuanya sebenarnya nggak ada artinya. Toh semuanya seperti debu ditiup angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini setelah lama sekali tidak berjumpa dengan Kang Ujang Komarudin, karena sibuk sekali. Mungkin disibukkan dengan soal-soal pilkada ya Kang. Iya, betul. Segitu banyak pilkada pasti Kang Ujang ini terlibat. Tapi dia nggak akan buka rahasia sama kita keterlibatannya di calon yang mana. Itu rahasia kan gitu. Tapi yang jelas hari ini agak berbeda. Bedanya gimana Bang? Bedanya adalah hari ini Kang Ujang biasanya pengamat. Iya. Sekarang ini baru saja 1 hari dilantik sebagai juru bicara Presiden Prabowo. Mantap. Ya, selamat Kang Ujang. Congratulations Kang Ujang. Mudah-mudahan selalu sukses, sehat, walafiat. Karena kadang-kadang jadi jubir itu harus begadang, ya kan? Harus banyak baca buku, baca situasi, baca berita. Tapi kali ini kita tidak bicara soal jubirnya. Ya, siap. Tapi kan kita mau ingin cerita Kang Ujang ini perjalanan yang luar biasa. Kalau kita bicara kan dari desa ke istana. Ini yang paling menarik kan? Gitu. Perjuangan yang menurut saya tidak ringan, ya. Artinya mendapat kepercayaan sebagai jubir presiden itu juga tidak gampang. Banyak yang berminat, sedikit yang mendapat. Itu kata kunci itu. Banyak yang berminat, sedikit yang mendapat. Luar biasa. Jadi Kang Ujang dulu kita mau tanya tuh. Ya Bang. Kan di Purwakarta ya? Di Subang Bang. Di Subang ya? Iya, betul. Desa apa itu? Desa Kalentambo Pak. Nah Kalentambo itu kurang lebih 3 kilo ke pantai Patimban atau pelabuhan Patimban Pak. Oh tahu. Pelabuhan internasional. Nah, sekarang lagi di jalan tol kan? Lagi dibangun. Ya betul. Itu rumah saya 3 kilo sebelum pelabuhan Patimban. Kena jalan tol nggak? Ada yang tetangga, ada yang lain dapat, saya enggak Pak. Tapi mereka uangnya sudah pada habis Bang. Ternyata dapat miliaran, ada yang beli mobil, beli rumah, terus beli sawah lagi, ternyata sekarang udah pada habis ya. Dan yang keempat ada yang kawin lagi. Nah, biasa di situ lebih banyak habisnya tuh. Betul. Jadi SD di Patimban juga? Ya SD di Kalentambo tadi betul. Lalu SMP itu saya di Sanawiyah di Cirebon Bang, di pesantren. Sanawiyah. Ya saya pesantren, ya 3 tahun begitu kan. Menderita juga tuh Bang, makanya badan agak kurus-kurus nih Bang. Terus SMA juga? SMA di Asidikiyah di Jakarta. Oh di Jatiwaringin. Bukan, itu kalau itu Asafiyah, ini Asidikiyah itu di Kebonjeruk. Oh Kebonjeruk, Kem Nur Iskandar. Dekat RCTI. Almarhum ya. Betul. Muhammad Nur Iskandar, kawan baik saya juga Ya. itu sama-sama di DPR tuh. Betul. Dari PKB. Betul Bang, guru saya. Itu sahabatnya Gus Dur itu. Ya beliau yang mengijazahkan saya juga puasa Nabi Daud gitu. Ya kami di Asidikiyah itu wajib Bang. Sama dong dengan Pak Jokowi berarti. Apa dong? Rajin puasa Nabi Daud. Mudah-mudahan Bang. Iya. Nah lalu S1 saya di UIN Bandung Bang. S1 di UIN UIN Bandung. Jadi saya dari Subang ke Cirebon ke Jakarta lalu ke Bandung. Nah S2 S3 ambil ilmu politik di Universitas Indonesia. UIN-nya sospol juga? Ya UIN-nya dulu ya pidana politik lah. Ada siasah istilahnya. Oh. Dulu jurusan saya jinayah siasah. Kalau sekarang dirubah-rubah, dipecah-pecah, ada yang siasah, ada yang jinayah, ada yang HTN Bang.
Siasat tuh macam-macam. bersiasat. Ya berpolitik lah Siasat itu kira-kira. politik. Nah, alhamdulillah walaupun saya gini Bang ceritanya, saya menderita Bang. Ketika mau SMA aja saya nggak punya uang. Saya masih ingat karena kelas 1 SMA ibu saya meninggal Bang. Meninggal di pesantren baru beberapa bulan sudah dipanggil ke rumah, ternyata ibu meninggal. Satu keluarga tertabrak mobil Bang. Semua nenek saya patah tangan, sepupu saya patah kaki, ibu saya meninggal. Yang lain luka-luka. Umur berapa Kang Ujang itu? SMA ya usia berapa tuh. Lalu saya di situ saya bilang akhirnya ya mau lanjut sekolah nggak punya uang. Akhirnya saya ini Bang, menjual cincin dari ibu saya yang itu sebenarnya menjadi apa istilahnya ya? Waris ya istilahnya ya. Kalau orang bilang jimat lah. Jimat lah. Saya terpaksa jual, biaya juga. Waktu itu ayah saya juga sudah sakit-sakitan kan, sudah tidak sanggup untuk membiayai. Tapi waktu itu saya punya keyakinan Tuhan beri kesempatan saya sekolah yang setinggi-tingginya agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang, Pak. Iya. Jadi hidup saya ini hidup penuh penderitaan kira-kira sebenarnya. Ini cerita asli. Nah, di SD pun saya Bang sudah jualan es Bang. Di sana kan lumbung padi di Subang itu, Kerawang, Subang, Indramayu. SD itu saya sudah jualan Bang, jualan es sama menggembala kambing. Jadi sambil jualan es itu karena kan kalau musim panen kan masyarakat mengarit gitu ya, panen. Kan Nabi Muhammad juga penggembala kambing. Iya, sambil menggembala itu sisa-sisa padi gitu ya. Lalu saya jualan es. Dan hidup saya di situ untuk survive agar punya uang gitu. Lalu juga saya pernah jualan mie Bang. Mie itu pernah sama teman-teman gitu, mie. Jadi ya itu di Subang. Di Subang waktu SD. Iya. Jadi saya sudah nyari duit, belajar ya biar punya uang lah agar bisa katakanlah sama dengan yang lain Bang. Akhirnya ketika pesantren itu SD gitu jualan menggembala kambing dan yang lain kan jarang dan hampir nggak ada. Anak-anak muda SD ya, anak-anak itu yang mau seperti saya itu susah. Maka saya jiwanya tumbuh jadi jiwa yang tangguh Bang. Iya. Entrepreneur. Akhirnya saya ke Cirebon karena pesantren akhirnya hilang kan jiwa entrepreneur saya ke pesantren. Tapi jiwa keberanian saya muncul di pesantren. Kemandirian, keberanian. Nah ini cerita soal pengamat juga akhirnya Bang. Misalkan karena sering di pesantren kan sering pidato Bang. Sering ngomong, sering sambutan, ketua santri gitu kan. Saya kebetulan kalau di sekolah di pesantren itu ditunjuk supaya jadi ketua. Karena dia menjadwalkan pidato-pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, santri-santri yang lain. Nah, akhirnya ketua kan sering sambutan Bang. Iya. Jadi itulah hikmahnya ketika sering muncul, sering di panggung sampai sekarang jadi biasa berbicara gitu. Oleh karena itu ada olahraga bela diri nggak di pesantren? Ada Bang, banyak. Biasanya pencak ya? Nggak, saya nggak perlu banyak-banyak kan Kang Ujang nggak mungkin jadi ketua bela diri. Saya pernah ikut Bang, namanya Taunas. Bela diri Taubatan Nasuha. Tapi nggak cocok Bang, ternyata paling kecil saya Bang. Ya makanya itu. Iya, begitu paling kecil saya nggak betah. Saya bilang aduh nggak pede, akhirnya saya keluar. Ya tadi jadi betul Bang Zulfan jadi tahu. Iya, kalau ada latihan dan diadili satu persatu bonyok juga. Ya. Nah betul di situ ada ketidaknyamanan. Saya keluar akhirnya sudah tidak. Nah saya ikut juga olahraga poli Bang, karena badan terlalu pendek kan, nggak pede juga ya keluar juga. Jadi banyak cita-cita. Nah, pernah juga ikut lomba Bang. Lomba kitab kuning. Waktu itu saya belum bisa baca kitab kuning, waktu belum kan. Dipaksa sama teman-teman saya maju. Tahu-tahu saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya dibully sama teman-teman. Wah nggak bisa apa-apa. Tapi itu yang membuat mental kita menjadi kuat. Jadi berani dulu, tampil dulu gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting sudah mempersiapkan diri bahwa ya kita ingin jadi orang yang kuat ke depan gitu. Dan itu alhamdulillah hari ini ya ketika menghadapi kesulitan, kesusahan ya kita jalan kira-kira begitu. Dihadapi dengan sabar. Dengan puasa Nabi Daud. Nah kalau boleh cerita kalau Nabi Daud saya dapat ijazah itu di kelas 3 SMA Bang. Jadi kami di Asidikia itu oleh kiainya diwajibkan puasa sunnah Nabi Daud 1 tahun. Kelas 3 SMA Bang. Jadi semua wajib. Tapi mohon maaf dari semua santri tidak semuanya lulus Bang. Ya. Jadi ada aja yang nggak lulus artinya batal gitu. Ada selalu terjadi itu alamiah saja. Nah saya itu lulus 1 tahun lalu berhenti sedikit karena kata kiai boleh berhenti sebentar.
Saya langsung habis satu semester kuliah, masuk kuliah, lanjut lagi. Jadi sampai sekarang tuh sudah lumayan tuh kalau nanti mudah-mudahan nggak ria ya, 20 tahun lebih mungkin ya. Saya juga banyak dosa tapi tadi saya ingat ijazah kiai saya, Bang. Santri-santriku katanya, "Ini ijazah puasa Nabi Daud agar nanti, hidup mulia di masyarakat," katanya. "Hidup diperhitungkan oleh masyarakat. Karena ke depan makin susah hidup itu," katanya. "Inilah lakukan." Ya nggak tahu dilalahnya karena saya ikhlas aja, Bang. Mungkin dulu juga nggak punya uang ya, jadi puasa juga menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Puasa Sama kayak kita aktivis HMI itu. Kalau bulan puasa uang tuh ngumpul. Karena makannya di rumah alumni sini bukanya di rumah-rumah alumni terus kan bukanya kita. Betul, sama Bang, kalau puasa ya di rumah-rumah alumni yang menteri, yang pejabat kan. Nah saya terus, puasa habis Daud 20 tahun, ya nggak tahu mungkin di ending-ending nanti ya kita bicara tadi soal jubir gitu ya, mungkin juga karena keberkahan itu kali ya. Keberkahan Karena puasa Daud. saya bukan siapa-siapa, Bang. Ujang ini mohon maaf, pendidikan biasa lah, bukan alumni luar negeri. Ngomong juga biasa, anak juga dari keluarga biasa, anak petani, menggala kambing, jualan es, jualan mie gitu ya. Tapi Tuhan percayakan itu menjadi salah satu gitu kan, juru bicara kantor kepresidenan Republik Indonesia. Jadi saya bilang, "Tuhan nggak salah saya di sini." Saya sempat begitu, Bang. Iya saya bilang, masih banyak orang hebat." Tapi ada jawaban dari Tuhan. Gimana, Bang? Yang salah kamu bukan saya. Iya, jadi ya akhirnya nggak tahu, dulu semenjak di S3 itu Bang, ada komunitas puasa Daud, cerita nih. Jadi ada dosen sama S3-nya di mana di kok? UI, Bang. Oh, di UI Ilmu juga? politik saya, ilmu politik UI. Jadi iya. saya juga selesai di usia 31 tahun, Bang. Terus Disertasinya apa ya? Tentang PDIP, Bang. Wow. Iya, jadi peran PDIP dalam pembangunan Subang. Udah Tahun berapa bukan zamannya AF 2003 lah kalau nggak salah membahas 2003 iya, sekarang 2023 2024 itu bupatinya Hidayat yang sekarang pindah ke Nasdem. Nah Saya masih di PDIP juga itu waktu itu. iya betul, saya tapi ngambilnya di Subang ininya kebijakan PDIP. Nah oleh karena itu saya bilang kalau saya orang miskin kan ada gini kalau istilahnya Bang, teori mobilitas vertikal. Kalau kita ingin sukses, ingin maju, maka ya harus berjuang dari bawah ke atas. Maka bagi saya bekal yang paling penting tuh pendidikan, dan tentu dengan Tuhan ya, Tuhan kasih jalan pendidikannya bagus, berkualitas, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Kalau saya percaya itu. Ini yang menarik gini Bang, saya ketika waktu ibu masih ada pun, orang tua masih ada pun, saya itu diurus oleh bibi, oleh mama. Karena ibu saya itu kena santet Bang, jadi nggak bisa jalan. Selalu kalau jalan tuh seperti nginjek paku. Jadi saya bilang, "Ya Tuhan," selalu ke dokter nggak ada, kemana-mana nggak ada obatnya. Saya masih ingat waktu kecil itu. Jadi saya dari kecil itu diurus oleh bibi gitu, adiknya ibu. Terus diurus kemana-mana, ya akhirnya saya bilang, "Kalau saya begini terus, ya saya nggak bakal maju-maju Bang." Nah, kerjaannya dihina, dibully lah di kampung kan, terus mau sekolah pun Bang diolok-olok. "Ah Kang Ujang nanti nganggur. Tuh katanya tetangga pada nganggur semua," betul Bang. Di daerah-daerah itu yang alumni kampus itu pada nganggur. Itu yang tantangan berat, "Kau Ujang sekolah terus," katanya. Ya karena tadi kalau kita ingin mulia, ingin naik derajat ya dengan pendidikan yang berkualitas yang baik. Saya komitmen. Mama saya sampai nangis, kan nyebutnya Ujang ya, kuliah terus, kapan kerja, nanti kalau nganggur malu kita," katanya. Saya bilang, "Ma, karena tadi saya puasa ya Bang, saya yakin Tuhan akan kasih jalan ini," saya bilang. Akhirnya sambil jalan itu ya akhirnya terinspirasi keponakan Bang, pada kuliah, sekolah, pada semangat lah gitu. Semua itu menginspirasi, bahkan sekarang adik-adik kita di organisasi-organisasi ekstra gitu, itu kan jadi ikut, pengen kayak Kang Ujang, dokter muda gitu, pengen di kampus yang bagus gitu, itu sudah mulai tuh. Terus pengen puasa gitu, maka tadi ada komunitas puasa di dosen sama mahasiswa tuh. Ada satu rektor perempuan di Jakarta, tahu-tahu nelpon, "Kang saya puasa juga kok udah 4 tahun," katanya gitu. Terus yang di Sumatera Barat teman S2 juga, "Kang saya udah puasa udah 3 tahun," jadi ada banyak tuh. Jadi ada komunitas puasa Daud ya? Yang tidak sengaja berkelompok, ada beberapa orang ya gitu, jadi kita nggak tahu lapor puasa-puasa gitu, nggak sengaja.
Nah, saya bilang, saya nggak yakin kalau saya berjuang sendiri akan sukses. Pasti saya libatkan Tuhan, Bang. Saya libatkan Tuhan, ya sudah Tuhan, saya bilang, tugas saya adalah ikhtiar, tugas saya belajar, Engkau yang menentukan. Hablum minanas, hablum. Nah, akhirnya saya bilang, ya perjalanan kuliah ini yang menarik soal doktor agak sulit, Pak. Saya mungkin dari S1 udah nyupir, Bang. Nyupir senior. Tapi nggak punya duit, udah nyupir. Oh, Di UIN saya nyupir. kayak sambilan gitu ya? Iya, sambil belajar, sambil jadi aktivis mahasiswa, sambil nyupir di senior, Pak. Kami HMI gitu ya, ada ya nyupir di senior HMI. Sambil, ya kalau di rumahnya dosen kan gratis ya. Iya. Ya, karena sambil aktivis, lalu S2 itu saya nyupir juga, Bang. Di UI nyupir, Oh. masih nyupir saya. S3 pun saya masih nyupir, Bang. Tokoh-tokoh tapi, ini profesor, orang hebat saya supiri. Ya akhirnya dari menyupir itu kan saya banyak dapat ilmu, Bang. Tidak tidur di rumahnya, menyadap ilmu kan, terus mendapatkan pergaulan yang bagus, pengalaman yang baik itu, terus transfer ilmu setiap nyupir kan. Suatu saat pernah dihina oleh temen S3. Walah kamu Ujang, supir dosen aja katanya. Kita nyinyir lah kira-kira. Akhirnya ya saya buktikan. Jadi nyopir itu sambil kuliah ya? Sambil kuliah, sampai nulis disertasi. Oh. Jadi saya pernah punya pengalaman nulis disertasi itu 1 hari 3 lembar, Bang. Oh, dicicil. Hitung aja kalau 3 lembar 15 hari, udah berapa tuh? Udah 5 hari aja. Emang nyopir tiap hari nemenin itunya? Ya di hari kerja hampir. Oh, dari kerja? Pokoknya Kecuali Sabtu Minggu? Ya nulis dulu nih, Bang. Nah, tulis dulu dari subuh sampai jam 8. Selesai nulis, bimbingan, habis bimbingan jalan. Nah itu Yang Kang Ujang sopirin tahu bahwa Kang Ujang masih sedang nulis disertasi waktu itu? justru beliau yang membimbing saya. Kamu ikut saya sambil ayo nyupir dengan saya akan bimbing. Iya. Bahkan saya dikasih fasilitas rumah juga, kamu tinggal di sini. Itu baiknya senior-senior saya, Bang. Jadi saya hidupnya menderita dan belas kasihan banyak orang juga. Lagi-lagi itu berkah puasa Daud itu. Saya sih meyakini itu, Bang. Iya. Karena tadi kalau secara kemampuan biasa sajalah, standar gitu ya. Secara pendidikan ya saya biasa juga gitu. Banyak orang yang alumni Harvard gitu ya, alumni Melbourne, alumni apa. Tapi kalau kita lihat di TV orangnya itu-itu aja gitu. Di TV kan paling juga Ujang lagi. Lagi ya, artinya bagi saya ini ada konsep keberkahan. Tadi kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan kasih dorong, ya udah kamu aja Jang. Mungkin tadi kata Bang Sultan, di antara banyak orang sulit atau untuk mendapatkannya ya, kata Tuhan, kamu di situ aja Jang gitu. Jadi saya percaya bahwa ya kalau kita kerja keras gitu kan, lalu Tuhan bersama kita, saya rasa akan sampai juga, Bang. Ya memang harapannya itu kan, bahwa semua kita kan alurnya ke situ. Siapa? Bahkan kalau kita lihat pun Nabi Muhammad pun yang sudah begitu tingkat yang paling tinggi, apa kemuliaan, akhlak yang nggak ada tandingnya, segala macam nggak ada tandingnya, tapi tetap mendapat nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doanya kan harus kita pegang itu. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li syahni kullahu. Luar biasa Bang. Saya ultinya tausiahnya semangat Nabi Muhammad, Tuhan melalui Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, ucapkan ini, selalu ingat. Ya Allah, janganlah engkau serahkan segala sesuatu yang aku kerjakan, yang aku lakukan berdasarkan kemampuanku. Sesungguhnya semuanya aku serahkan kepada engkau. Wa aslih li sya'ni kullahu, sampai kapanpun. Nah, jadi itu jangan sampai orang itu sombong, seolah-olah yang mendapatkan sesuatu itu karena kehebatannya. Kehebatan itu pasti, kualitas itu pasti dari dirinya. Tetapi dia tidak boleh sombong dengan itu, karena satu saat itu semuanya bisa diambil oleh yang pemiliknya, pemilik kita yaitu. Betul Bang, betul. Menarik ya. Menarik. Hebatnya Bang Zulfan itu. Ya kan? Ilmunya paripurna. Ini perlu buat bekal Kang Ujang sebagai juru bicara, nanti jangan lupa juga. Justru saya belajar dari beliau, Bang. Iya. Kita tiap saat juga kalau diundang beliau ke sini kan. Iya. Dan jujur saja mungkin jangan-jangan rekomendasi beliau.
Tahu telepon di belakang layar kan? Iya, Hantu Ujang kan bisa aja. Rekomendasi batinia. Amin. Kemudian S2 berapa tahun? Saya 1,5 tahun sebenarnya Bang. Jadi saya tapi kan wisudanya jadi 2 tahun. Selama 2 tahun, waktu itu di UI di ilmu politik tercepat Mama. Walaupun bukan yang terbaik Bang gitu ya. S3 itu agak lama Bang, karena dulu 3 tahun? zamannya beda dengan yang sekarang. Sekarang itu ada aturan karena banyak yang jarang lulus, akhirnya dipercepat, dipersingkat, sekarang ini banyak. Waktu S3 udah berkeluarga? Sudah Bang, pertama saya masuk 2007 S3 langsung berkeluarga. Itu ya. Nah ini cerita menarik Bang. Ketika saya nulis disertasi ini sakit, saya sakit gitu, nggak punya uang. Anak juga mau beli mainan nggak punya uang. Udah punya anak ya? Anak 1 Bang, Raja Daud ini. Yang sekarang SMA di Namanya Raja Daud. Raden Khalid Raja Daud namanya Bang. Terinspirasi tadi nih. Iya. Karena ada lagu juga Raja Idrus. Jadi saya anak pun situ ya Bang, saya bilang sudah biar berkah ya udah. Akhirnya apa tadi Bang? Tentang apa tadi kita bicarakan? Nggak waktu kuliah itu berapa tahun sudah punya anak gitu. Tadi Raja Daud, lalu nangis saya bilang, ngetik nih Bang. Saya bilang ya Tuhan, menderita sekali hidup saya. Di saat mohon maaf orang lain kok gampang gitu kan, yang pejabat punya uang gitu kan, yang pengusaha punya uang. Di UI kan orang-orang punya lah. Saya kok berjalan dari kampung, aktivis. Kadang-kadang mohon maaf Bang, sering minta uang ke senior juga Bang. Sering itu anggota DPR saya mintain. Kalau dulu kenal sama Bang Junor saya mintain. Sering saya mintain terus ya karena dulu belum punya uang ngasih kan, senior ngasih gitu. Saya pernah suatu saat lagi panas badan Bang. Air mata tuh meleleh sampai ingus Bang. Iya. Dan terasa sampai sini Bang, serius. Sampai kan saya bilang agak manis asin-asin ya Bang ya. Itu saya pernah rasakan Bang, bagaimana? Kalau asin itu katanya nangis serius. Kalau air matanya manis itu agak ada buaya-buayaan. Betul Bang. Saya merasakan itu pernah ya Allah, saya masih ingat sampai sekarang. Saya kok air mata lagi panas gitu ya ke hidung lalu ke mulut itu asin Bang. Sesulit inikah saya bilang hidup saya. Dan waktu itu Bang di S3 tuh agak berat, sulit. Akhirnya saya mungkin kayak sulit, saya bukan siapa-siapa gitu. Pembimbingnya siapa waktu S3 itu? Alhamdulillah orang yang berintegritas, Profesor Dr. Mas Wadi Rauf. Dosen saya juga. Iya, dia orang luar biasa mendidik saya Bang. Saya yang meminta langsung beliau. Dan beliau masih jadi dosen juga sekarang ya? Iya, di UNAS Bang. Nah di UNAS beliau baik sekali mendidik saya. Salah satu pembimbing yang lain ada juru bicara presiden juga Bang. Nah, siapa itu? Pak Julian Aldin Pasha. Itu Saya bimbingan tuh di istana juga Bang. Dari Deplu ya? UI Bang. UI ya? Oh iya, Julian tahu. Sekarang ketua jurusan politik Bang. Ya, UI. ketua departemen. Iya. Ya, itu juru bicara Pak SBY periode kedua. Saya bimbingan ke istana Bang. Oh iya? Iya. Nah cerita juga nyambung Bang. Iya. Bapak ingat, saya waktu itu diundang Pak Julian bimbingan di mejanya. Jangan dilihat undangan saya VIP semua kan, gagah kan, pakai jas, ganteng kan beliau. Pak boleh nggak saya berdoa di sini? Iya. Pak boleh, ya boleh, jangan silakan. Doa. Saya doa saya gini, ya Tuhan saya bilang jadikan saya juga staf khusus dong, terserah di mana aja gitu. Itu sempat. Kalau bisa juru bicara saya ingat. Dan 2016 Bang, dijawab Bang, saya jadi staf khusus ketua DPR, Kang Akom. Kang Ade Komarudin ya itu saya staf khusus 1 tahun karena beliau menjabat 1 tahun kurang lebih. Dan lalu sekarang doa itu muncul lagi. Saya jadi jubir. Yang dulu saya dengan Pak Julian. Iya. Jadi nggak tahu tuh jalan Tuhan apa. Iya. Jadi nyambung. Dunia ini sempit ya ternyata. Julian itu satu angkatan dengan saya itu. Dia jurusan politik, saya jurusan sosiologi. Betul Bang. Iya. Jadi kita sama-sama alumni nih Bang. Jadi kalau kita cerita perjubiran gitu ya, saya yang menimba ilmu dari beliau, bimbingan sama beliau, orangnya baik, tutur katanya halus, ya pokoknya pinter gitu ya, gagah. Kok saya masa nggak bisa gitu seperti ini ya Tuhan, sempat Ya, berdoa. kalau saya sih yakin lah, Kang Ujang ini kan satu
kalau jadi pengamat itu kan tidak nyinyir. Itu sebetulnya kan Itu yang disenangin Bang ya. ngomong apa adanya, Siap. kan gitu. Sehingga orang-orang yang mempunyai posisi bisa mengambil satu keputusan itu akan melihat bahwa sisi Kang Ujang ini kan positif. Katakanlah kalau kita bicara sekarang Pak Hasan Nasbi, ya kan, nah itu kan sebagai komandan di sana ya. Betul. Chief. Jadi, Chief. Kan juga tidak mudah kan, gitu. Terus kemudian ada juga tokoh-tokoh di DPR barangkali, apakah Bu Puan, apakah Pak Dasko, mungkin itu juga merasa simpati kan, Ya, mungkin mereka semuanya mendukung kan gitu. bisa jadi Bang. Karena tadi ya anugerah saja. Saya yang bukan siapa-siapa, ya orang kampung lah ya. Tahu-tahu jadi jubir salah satu. Orang gitu kan. kampung pergaulan kota. Nah, itu yang penting. Dengan orang kota pergaulan kampung. Yang jelas ya saya dapat ilmu banyak dari Bang Julpan aja, Bang. Serius. Jadi terima kasih bimbingannya Bang. Jadi Ilmu saya ini pas-pasan Bang, ya. guru saya banyak, mentor saya banyak Bang. Ya salah satunya beliau. Makanya saya kalau dipanggil beliau Sami Nawatona. Sama Walaupun datangnya terlambat. Itu kesalahan saya. Iya tadi bilang hujan, macet segala macam. Ya, Dan baru 1 hari dilantik ya, Iya. tapi pasti masih banyak urusan ya yang diselesaikan kan. ruangnya sudah terbatas. Ya tapi kita terima kasih walaupun baru hanya 1 hari dilantik tapi masih sempat datang. Iya. Ya pastilah kalau sebagai seorang guru mentor Bang, kita justru saya yang senang bertemu dengan Bang Julpan itu. Jadi sisi pengamat sekarang bagaimana? Nah, tentu gini, ketika dilantik ada komitmen gitu di kantor itu bahwa Kang Ujang tidak boleh lagi berkomentar sebagai pengamat. Jadi pas dilantik itu Bang, Mulai kemarin itu disampaikan begitu. Iya, di hari yang sama saya yang ngundang ada 67 TV. Kang adanya ini komentarin. Tapi saya nggak bisa, saya bilang. Karena sudah terikat sumpah janji. Akhirnya saya lapor ke Pak Kepala kan. Saya bilang, oh iya Kang nanti aja. Dia bilang kan, ketika sesuatunya sudah beres semua katanya. Ya kita sambil nawatona kan. Karena tadi Pak Hasan Nasbi pimpinan saya ya kita ikut dan ikuti Itu paling pas. ya regulasi di kantor gitu. Jadi jangan kita balelo ya. Ya kita tertib lah Bang. Tertib. Tertib. Jadi ya tidak boleh juga gini kita kantor kepresidenan itu komunikasi kepresidenan lalu jalan masing-masing kan nggak bagus. Jadi kita ya samina watona lah apa yang menjadi kebijakan kantor ya kita ikuti. Nah ketika kantor masukan belum berkenan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah ya kita tunggu karena ini cuman jubir presiden nggak termasuk wapres ya? Enggak Bang, jadi kami ada berenam Bang jubir, istilahnya gini nomenklaturnya sih juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Pak. Siapa aja tuh 6 orang? Ada saya, ada Mbak Prita Laura, lalu juga ada Philip, Permonte. Iya, terus ada Dede Prayudi, Ya, PSI. Hariko, Hariko ya. Terus satu lagi tuh siapa? Adita. Iya, Adita yang mantan staf khususnya Pak Jokowi. Oh sebelumnya kan jubir Kemenhub ya kalau nggak salah. Iya, jubir Kemenhub lalu staf khusus Pak Jokowi. Oh iya. Staf khusus presiden. Oh iya, mohon maaf, staf khusus presiden sekarang diminta di kantor. Jubir PCO juga. Ya PCO istilahnya Bang. Kami itu istilahnya Presidential Communication Office kan PCO. Oh, jadi bukan jubir presiden ya, tapi jubir kantor komunikasi presiden. Nomenklaturnya itu tapi kalau presiden meminta apapun ya bisa langsung. Bisa langsung. Bisa dapat pengarahan langsung. Betul, bisa langsung. Ya kan ini sebenarnya untuk koordinasi. Ya betul. Kan? Biar memudahkan. Saya suka salah tuh PCO ya. Iya, PCO. Pernah saya di sini nih kan Hasan Nasbi ngomong-ngomong CPO. Tipis soalnya Bang bedanya Bang. Kok suka salah sebut. Bisa aja ya. PCO itu harusnya. Nulisnya juga kita jangan sampai salah ya. Iya, kita dan taat saja ya Bang. Namanya sebab kalau kita bicara CPO, nanti dianggap ini Sinarmas. Jadi kembali ke tadi Bang, kalau saya
santri juga kan. Jadi taat pada aturan yang berlaku gitu. Walaupun saya jadi pengamat tuh 5, 7 TV sehari kan. Tapi begitu waktunya belum boleh tampil ya kita ikuti. Ya, Fasilitas apa aja yang dapat? Mobil, rumah, apa? ya fasilitas eselon 1 Bang. Layaknya eselon 1 kan. Oh, salah satu Iya, ya. eselon 1. Pasti mobil dapat. Mobil dapat, yang lain-lain sedang diusahakan ini Bang. Karena dulu kan saya pernah jadi staf Jadi khusus. sekarang udah pakai mobil jubir nih. Belum Bang. Karena lagi diproses. Katanya mau nih ya. Ya lagi dipersiapkan juga. Lagi dipersiapkan. Katanya apa namanya semuanya diproses. Iya. Karena diproses kita tunggu saja gitu kan. Ya kan eselon 1 itu bensin dapat. Iya, Bang. Ya kan? Tuh, kalau karena saya pernah ngalami juga staf khusus ketua DPR kan, Ya. eselon 1. Ini cerita dulu ya. Kalau sekarang saya tunggu saja ya yang di kantor baru ini fasilitasnya apa. Kalau dulu eselon 1 di saya staf khusus ketua DPR itu mobil dinas ada, lalu bensin, lalu hotel Bang. Hotel itu bintang 5. Kalau nginap. Iya kemana-mana bintang 5. Kalau keluar kota. Iya kemana di luar negeri juga Pesawat sama. bisnis. Bisnis kelas. Jadi ada lucu nih Bang, mohon maaf gitu ya. Kan anggota DPR itu ekonomi kan sejatinya. Fasilitas anggota DPR yang Enggak, bisnis. anggota Bang dulu Bisnis. dulu ekonomi Bang. Oh, nice. Zaman saya kalau di-upgrade ya Enggak, zaman Kang Ujang tahun berapa? 2016. Ya saya 2014, 2019. Udah bisnis. Itu bisnis. Tapi kemarin kenapa di Ya Jogja- kadang-kadang kan mau menghemat. Ah, Anggota DPR-nya naik siap. ekonomi. Iya makanya waktu itu saya naik bisnis, ke anggota DPR naik Ekonomi. ekonomi. Ya karena kan mereka mau menghemat. Ya mungkin. Siap, makasih. Karena kan kalau DPR itu kan Siap. bukan ad hoc, Siap. dia lansam. Mhm. Jadi mau naik ekonomi, mau naik bisnis nggak perlu lapor. Siap. Tapi kalau staf khusus kan lapor. Iya. Bisnis ya bisnis, nggak bisa rubah ke ekonomi. Nah, Karena pertanggungan jawab Iya, tiketnya itu bahaya kan. jadi saya waktu itu masih muda. Staf khusus itu saya 32 tahun, Bang. Jadi kerjanya bukan Itu sudah setelah S3 ya? ya setelah S3. Setelah lulus S3. S3. Oh. Akhirnya saya penulis teks pidato ketua DPR. Oh. Jadi biasanya kan staf khusus tenaga ahli kan tanda petik suruh nyari duit. Hmm. Ya kalau yang lain ya saya kalau saya tahu saya itu waktu saya tugasnya enggak. nyari duit. kan ada aja Bang. Oh, gitu Kan ya? staf khusus kan ada juga kan yang kesandung-sandung nyari duit itu kan ada. Iya, Tapi kan iya. kalau saya ditugaskan untuk membuat teks pidato ketua DPR saja. Karena Ujang mau puasa, jangan nyari duit lah katanya. Bukan, itu kan kadang-kadang pimpinan ada ciumannya juga. Oh, gitu. Bau dolar. Atau kalau kita cium bau buku kan. Jadi menarik juga Bang, betul Bang. Kalau Budius ini jadi staf khusus dicium bau keringat. Berarti tugasnya cari duit ya kan? Saya rasa Kantor nulis teks. Bang Zulpan punya Ketua. pengalaman untuk dulu apa teman-temannya banyak gitu Iya. ya. Jadi paham betul lah Bang, sudut pandangnya. Bang Zulfan ini mentor banyak orang. Iya. Ya kan? Kita kagum lah Bang. Makanya tadi adik-adik kan datang ke sini. Iya, Tuh, saya bilang salaman senior kan. Jadi mau foto kan tadi kan. Ini bukti bahwa dia tokoh. Iya, iya. Dan saya sendiri lah. Jadi jubir itu kan bagaimanapun jasa Bapak. Kita di unpacking, difasilitasi, bahkan saya ada monolog. Kan dilalahnya kan habis monolog Bang. Iya. Iya kan? Dilalahnya kan Adalah berkah-berkahnya gitu ya. Iya, beberapa video kan gitu, monolog tahu-tahu saya panggil gitu. Terus juga saya kenal Bang deket di sini dengan Bang Hasan Nasbi kan. Dan istilahnya Bang Hasan Nasbi dia melihat saya juga mungkin saya nggak ada masalah kan. Mungkin kira-kira kan begitu. Jadi ya kita ya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Bang Hasan Nasbi kan untuk membantu beliau gitu Iya. kantornya. Suatu kebanggaan lah Bang kira-kira begitu. Dan sering membantu tokoh-tokoh Gerindra juga ya. Ya mungkin bantu ide ya Bang. Ya. Bantu ide, Yalah, ide gagasan. ya ide gagasan karena ini mungkin yang saya tahu saya cek gitu. Yang Kang Ujang yang masih dianggap jernih dalam Oh, melihat gitu. sesuatu katanya. Kan saya punya pengalaman Bang. Saya dulu staf khusus ketua DPR kan dilaporin oleh banyak anggota. Jadi A lapornya beda, B lapornya beda, sampai 10 orang itu beda-beda lapornya. Satu persoalan. Kan ketua DPR nanya ke saya, menurut lu gimana jangan. Jadi nggak ada yang percaya Bang. Ya artinya kan kalau kita dipercaya kan bagus itu ya. Iya, iya, Jadi ya pengalaman dari situ, oh ternyata dari satu masalah aja beda sudut pandang gitu. Jadi nggak ibaratnya beda-beda apa namanya komentar ya beda-beda. Ngomong-ngomong Kang Iya, Ingkang, ini iya. kan bagaimanapun kan
namanya orang kampung, Iya, siap. orang desa, ya kan? Apalagi banyak yang mencemooh juga waktu Betul. masih sekolah dulu kan Persis, Bang. di kampung. Persis. Ini kira-kira kan begini, pasti ada euforia nanti dari orang-orang kampung ini menyambut Kang Ujang pulang kan sebagai juru bicara presiden. Masih banyak pertanyaan sama mereka. Kira-kira Kang Ujang jawabnya apa? Bang, ini saya pernah cerita. Saya kembali dulu ya sebelum menjawab ya. Saya waktu staf khusus ketua DPR itu, Bang, jarang sekali masuk lewat pintu depan. Karena kan dianggap pejabat ya. Jangan dihormati sama pamdal-pamdal itu kan. Saya bilang, saya nggak nyaman, Bang. Saya tuh lewatnya pintu belakang, Bang. Oh. Setiap hari, setiap waktu saya lewat pintu belakang. Karena saya risih untuk dihormati, mohon maaf gitu ya. Jadi saya tuh lewat pintu belakang setiap hari, pintu barang sama barang saya ikut. Jadi mereka dari depan nggak tahu saya ada di atas. Nah, kalau seandainya saya misalkan di rumah gitu, ya tentu saya dikontak oleh tokoh-tokoh Subang, Bang. Mereka ternyata mengatakan, "Kang, kami masyarakat Subang bangga," katanya bahwa Kang Ujang Ini mewakili. waktu DPR dulu. Yang ini yang sekarang. Oh, yang sekarang? terakhir, ya. WA dong? Iya, WA, telepon mereka semua tokoh-tokohnya gitu. "Ini kebanggaan buat kami," katanya. Ya jarang sekali gitu ya, ada ya orang Subang yang Putra Subang ya, masuk istana kan gitu ya. katanya sulit untuk menembus istana gitu bilang kan. Ya saya bilang, "Terima kasih." Nah tadi soal sambutan saya bilang kalau nanti sambutan ya sudahlah nasi kuning aja lah. Jadi kan jangan maksud saya jangan yang aneh-aneh juga, Bang. Maksudnya kalau ada apa ya uang kita sedekahkan. Ya, Nah, potong kambing lah. ya terus gini, Bang, teman-teman pesantren, teman-teman kampus, teman-teman UIN juga semua juga tadi bergembira, bangga gitu kita, "Kang Ujang terima kasih karena memberikan semangat, spirit inspirasi," katanya, "kepada kami," katanya kan, "orang-orang kampung yang kampus misalkan di daerah-daerah," katanya kan. Makanya mereka tadi ada yang datang ke sini dari Garut. Oh, itu dari Garut tadi? Ada yang Bandung. Jadi mereka sengaja, katanya Kang Ujang menjadi inspirasi kami anak-anak muda. Kebetulan kan usia nggak begitu tua-tua juga, Bang Budi saya. Saya masih 81 kan 43. Iya, iya. Jadi tua enggak, muda juga enggak. Iya, iya, iya. Nah, saya dari dulu, Bang, waktu jadi staf khusus dulu pun pakainya kaos. Tapi sekarang nggak boleh kayaknya. Nggak boleh. Sekarang pun masih gini-gini aja gitu. Jadi Iya. saya hanya ya memang inilah Ujang, Iya. susah. Jadi pernah saya ditegur oleh kabag pimpinan waktu itu. "Pak Ujang, kok pakai sepatu kets, terus pakai jeans, pakai kaos. Ini Pak Ketua," katanya, "negor lewat saya. Nanti pakai pakaian yang rapi ya, kan duta besar tamunya banyak," katanya kan. Semua kadang-kadang menteri-menteri juga bertamu, katanya kan. Oh, Kan staf khusus banyak kan, bukan Kang Ujang. ada 3, Bang. Ya, Iya. yang suruh pakaian rapi yang 2 aja. Maksud saya tadi ya bahwa ya kita susah juga merubah, Bang. Iya. Orang yang biasa begini ya Pak Jokowi juga pakai jeans, pakai sepatu kets. Bang Julpan juga kan lebih nyaman. Jadi nah ini penting juga, Bang. Saya jadi pengamat kembali, terus jadi jubir gitu. Dulu wartawan mengatakan, "Kang, nanti kalau tampil di TV pakai jas ya, harus pakai supir ya, harus pakai mobil, bila perlu mobilnya nyewa," gitu. Saya tuh pakai kereta, Bang, pakai Grab. Hampir 8 tahun itu pakai mobil tuh bisa dihitung jari, cuma paling berapa kali. Nah, waktu misalkan dulu saya jadi pengamat kan jubir-jubir tuh di TV bareng gitu kan. Mereka kan udah ada parkirnya masing-masing di TV itu, "Kang, nanti parkirnya di sini ya." Saya bilang, "Saya pakai Gojek." Nah, saya ingin membuktikan saja bahwa hidup itu bukan karena aksesoris. Bukan karena tadi apa sih casing. Tapi bagi saya hidup itu soal ide, soal gagasan, soal skill, soal kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh anak Indonesia. Nah, kalau ingin maju harus punya kualitas. Iya. Harus bangun Bukan kualitas itu, penampilan ya. bukan penampilan. Dan ini saya ingin merubah itu. Selama ini kan orang kalau bisa untuk meyakinkan orang nyewa dulu lah gitu. Nggak punya sepatu pakai sepatu, nyewa sepatu yang bagus. Nggak punya jas pakai jas yang bagus. Nggak punya mobil, nyewa mobil yang bagus. Iya, iya. Nah, saya ingin membuktikan kepada anak-anak Indonesia bahwa saya nih nggak pakai itu pun gitu ya, saya harus mampu bersaing. Nah, ini saya buktikan, membantah
harus menggunakan hal-hal yang aksesoris gitu, gitu dan sebagainya. Ini pengalaman pribadi Nah, lah. mengenai Kang Ujang pakai topi pet ini nanti ketika sudah aktif di istana apakah masih boleh Kang? Nah, Bang Budi, Saya ini kan ciri khasnya Kang Ujang nih kan topi pet ini. saya orang yang taat aturan lah. Iya. Ketika aturan membolehkan, saya akan lakukan, pakai. Kalau tidak, Tapi sejauh ini belum ada. ya belum ada. Mungkin dalam 2 minggu ke depan kita lihat. Nanti jimat saya dapat Iya, oke Kang Ujang, kita sudah ngobrol 40 menit. Tapi kalau saya dengar cerita Kang Ujang, juga kemarin ada Margarito ke sini ya. Iya. Saya belum nggak sempat ketemu, dia juga cerita hampir sama-sama lah. Jadi kalau kita pakai istilah-istilah agama kan orang sudah sering dengar. Tapi saya salah satu lagu favorit saya itu adalah Dust in the Wind. Oh iya. Dust in the Nah, Wind. itu kan musik Legend itu Bang. Kansas. Iya. Ya, nama bandnya itu Kansas, Dust in the Wind. Jadi semuanya sebenarnya nggak ada artinya. Toh semuanya seperti debu ditiup Angin. Ya kan gitu. Benar. Dan dia bilang everything dust in the wind. Segala sesuatunya seperti itu. Nah, mungkin kita hidup harus seperti itu. Ya. Jadi kalau mendengar musik jangan dengar musiknya aja, pahami juga lirik-liriknya yang sebenarnya Kita semuanya adalah dust in the wind. ada unsur-unsur spiritualnya kan. Siap. Makanya saya kalau ingatnya si Dila, saya ingin kasih satu lagu dia. Nama, ya kan? When I see you smile, I can do everything. Balas dong Mbak Dila ya. Siap. Oke, terima kasih Kang Ujang, sampai jumpa lagi. Salam buat Pak Hasan Nasbi. Selamat ya. Sama-sama Bang. Kalau ketemu Pak Prabowo, salam juga dari kami rakyat jelata ini. Ya, terima kasih. Salam juga buat Kang Hasan Nasbi. Udah Hasan Nasbi. Ya. Baik Kang Ujang, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah 2 minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.